Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi IPAS Kurikulum Merdeka kelas 5 SD tentang harmoni dalam ekosistem bagian ekosistem yang harmonis. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan, lalu mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, dan mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam satu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Pernahkah kalian berpikir apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Lalu, apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup, karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen hilang, maka menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Berikut gambar contoh hubungan keseimbangan dalam jaring-jaring makanan. Jika lahan untuk pertumbuhan bunga berkurang, maka akan terjadi persaingan memperebutkan makanan antara kupu-kupu dan semut. Hal ini akan menyebabkan menurunnya populasi semut dan kupu-kupu. Tidak sampai situ, hal ini akan berdampak juga pada populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Jika ada penangkapan kupu-kupu yang menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba akan sulit mencari makan. Dampaknya adalah menurunnya populasi laba-laba di ekosistem tersebut. Munculnya anggota hidup baru juga menyebabkan adanya persaingan baru dalam memperebutkan makanan. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba. Katak akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Umumnya, gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya bencana alam dan juga ulah manusia. Bencana alam seperti gunung meletus dan juga kebakaran hutan akibat kemarau panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Namun, fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem tersebut. Gambar-gambar berikut merupakan contoh perubahan yang mengganggu keseimbangan ekosistem, yang dimana ada ulah manusia dan juga bencana alam. Mempelajari ekosistem mengajarkan kita bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga jangan sampai kita terlalu fokus mengambil dari alam dan sedikit memikirkan dampak selanjutnya pada hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Oleh karena itu, mempelajari hal ini menjadi sangat penting. Dengan demikian, kita bisa tetap mengupayakan keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Berikut adalah upaya cara menjaga keseimbangan ekosistem. Pertama, menjaga kelestarian hutan. Kedua, tidak menangkap dan membunuh hewan sembarangan. Ketiga, menanam kembali tanaman sehingga mendapat menjadi keberadaan produsen di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan dekomposer untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi subur. Sekian materi harmoni dalam ekosistem bagian ekosistem yang harmonis. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan serta bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.